Hai, gue Alicia dan saat ini kalian sedang menonton segmen Anak Kosan Punya Cerita. Oke, di segmen pertama Anak Kosan Punya Cerita, kali ini gue akan ngebahas mengenai topik yang relate banget sama kehidupan pribadi gue, yaitu resign di saat pandemi. Dan kenapa gue berani resign di saat pandemi. Jadi banyak banget pertanyaan dari orang-orang di sekitar gue, khususnya kayak teman-teman dekat, keluarga, kerabat, sahabat, bahkan orang yang sebenarnya juga nggak terlalu kenal dekat sama gue, tapi karena gue update pada saat gue resign, mereka jadi mempertanyakan kayak, kalau resign, ini kan lagi pandemi, ini kan lagi COVID-19, banyak banget perusahaan yang mem-PHK karyawannya, bahkan ada yang nggak di PHK juga tapi gajinya dikurangin, dan isunya juga beberapa perusahaan lagi nge-freeze untuk rekrutmen dan lain-lain sebagainya. Kenapa lo berani? Dan sebenarnya apakah keputusan lo itu tepat atau tidak sih untuk resign di saat pandemi? Nah, di video ini, lewat video ini gue bakal ngejawab alasan kenapa gue resign dan apakah ini merupakan keputusan yang tepat untuk gue. Tepat untuk gue bukan berarti tepat untuk lo semua juga ya. Ini adalah pure pendapat dan juga opini pribadi gue yang gue tuangkan ke dalam video. Siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama seperti yang gue rasakan. Oke, jadi kalau menurut gue, life begins at the end of your comfort zone. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu? Ini case-nya untuk pekerjaan ya. Di pekerjaan gue yang kemarin tuh sebenarnya sangat nyaman. Nyamannya kenapa? Karena gue bisa pulang tanpa bawa PR dari kantor. Gue bisa leha-leha, besoknya gue baru mikirin lagi kerjaan gue. Nggak perlu memikirkan kayak oh besok gue harus meeting dengan si A, si B, untuk target gue yang kemarin belum tercapai gue harus tutupin. Nggak seperti itu, cuma lebih ke kayak kita harus jadi yang kita harus do the best aja setiap harinya. Jadi nggak pernah gue bawa pulang kerjaan dari kantor, dan pekerjaan juga tidak terlalu menguras otak dan pikiran, tenaga juga enggak, tapi lebih ke justru lo capek sih dan bosan karena kita duduk berjam-jam, kerjanya benar-benar di balik laptop, di balik komputer banget gitu. Jadi menurut gue itu adalah sebuah comfort zone. Selain comfort zone, gue ngerasa kalau mau resign itu punya kemiripan dengan putus cinta ya. Kita sama-sama meninggalkan yang lama dan siap untuk menyambut yang baru. Kayak di tengah-tengahnya juga ada sedikit perasaan galau, apakah lo akan melanjutkan hubungan lo dengan dia, atau lo memilih untuk menghentikannya, atau ngasih kesempatan kedua. Nah, sama halnya dengan pekerjaan kan, kayak apa gue coba lagi ya, apa gue yang kurang maksimal, atau gue tinggalin aja deh, gue udah capek, gue udah jenuh, gue udah bosen, gue udah muak dengan semua keadaan ini. Tapi bedanya apa? Kalau misalkan resign, alasannya lo mau ninggalin perusahaan itu untuk mencari yang lebih baik. Tapi kalau putus cinta, banyak banget orang yang bilang, kamu terlalu baik buat aku. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Gara-gara pandemi COVID-19 ini, gak sedikit perusahaan yang harus merumahkan karyawannya, tapi gak sedikit juga karyawan yang merasa mau resign dari pekerjaannya. Dan di sisi lain mungkin gak cuma karena gajinya dipotong aja, tapi di sisi lain karyawan juga punya pertimbangan sendiri kenapa dia memilih untuk resign dari perusahaan yang lama. Misalnya dia nggak punya kepastian karir, terus suasana kerjanya mungkin kurang nyaman, atau dia stres di pekerjaannya ya. Gue sendiri merasa kalau sebelum mengambil keputusan untuk resign, kita benar-benar harus mempertimbangkan dan memikirkan itu matang-matang. Tapi jangan salah loh, ada kalanya resign itu memang perlu kita lakukan. Bahkan bisa jadi resign itu adalah salah satu solusi atau keputusan hidup yang tepat untuk kalian. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena di antara beberapa alasan yang gue sebutin tadi, tentunya ada salah satu yang mendriver gue sehingga gue berani untuk mengambil keputusan untuk resign di saat pandemi. Tapi tentunya gue nggak bisa nge-share dong di sini karena sifatnya confidential, dan memang itu adalah privasi gue juga, dan demi menjaga nama baik perusahaan juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian nanya, sebelum lo resign, apa lo udah mempertimbangkan ini benar-benar adalah keputusan yang terbaik buat lo atau enggak? Jawabannya adalah ya, sudah saya pertimbangkan dengan matang. Nah, keputusan ini menurut gue udah tepat banget gue ambil saat ini. Tapi tepat buat gue belum tentu tepat juga ya buat kalian. Kita harus lihat keadaannya juga, harus lihat
di sisi lo tuh seperti apa sih keadaannya sampai lo pengen resign gitu. Dan di sini gue akan ngasih tahu kira-kira yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk resign. Tapi di sini gue nggak akan mengurutkan mana yang paling penting untuk kalian pertimbangkan sebelum kalian resign, kayak nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nggak akan. Karena menurut gue setiap orang pasti punya prioritasnya dan ada concernnya masing-masing. Tapi yang menjadi poin gue di sini adalah sebelum kita resign, kita harus menyadari dan mempertimbangkan standar nilai-nilai kita sendiri. Standar nilai-nilai ini maksud gue kayak prinsip hidup yang lo pegang soal pekerjaan atau soal karir lo seperti apa. Bukan berdasarkan nilai-nilai dari orang lain yang kayak ada pendapat dari teman lo, atau kayak teman lo cabut lo juga cabut. Terus komentar-komentar dari role model, komentar dari sepupu, kerabat, sahabat, atau apapun itu yang kira-kira bisa mempengaruhi lo untuk resign. Menurut gue resign itu harus benar-benar berdasarkan dari diri kita sendiri, prinsip nilai. Karena ada orang yang bilang kayak gue nggak masalah sih kalau diinjak-injak sama atasan gue, diledekin sama teman-teman gue, apalah segala macam, yang penting gue digaji dan gue akan tetap bertahan gitu. Jadi dia nggak resign. Padahal ada juga orang yang berpikiran kalau gue nggak akan pernah terima ya kalau gue diinjak-injak sama atasan gue, apapun gajinya, apapun benefitnya, berapapun gajinya, gue akan tetap cabut, gue akan tetap hengkang. Nah, nilai-nilai kayak gitu yang harus kalian sadari, nilai-nilai atau prinsip lo tuh apa gitu, baru lo bisa cabut. Kalau misalkan lo ke-trigger karena orang doang tuh kayaknya kayak lo boleh mempertimbangkan ulang deh keinginan lo untuk resign. Oke, jadi apa sih yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk resign? Kalau menurut gue, lihat dulu di dalam diri kita sendiri ya, faktor internal kita ini seperti apa dari segi mental dan juga fisik. Menurut gue dua-duanya ini merupakan satu kesatuan, jadi kita nggak boleh mengabaikan salah satunya. Kita cuma mementingkan fisik tapi kita nggak pentingin mental kita. Karena kalau misalkan fisik kita nggak sehat, secara mental juga pasti kita nggak sehat. Begitu pula sebaliknya, kalau mental kita nggak sehat, pasti ke fisik juga jatuhnya jadi down terus, gampang sakit-sakitan dan lain sebagainya ya. Ini menurut gue pribadi. Dan kalau di dalam kerjaan kan pasti semua kerjaan juga ada tekanannya, ada pressure-nya, itu udah pasti. Itu adalah sebuah resiko yang sebenarnya kita nggak perlu takutin. Tapi kalau misalkan hal-hal yang membuat fisik dan juga mental kalian ini udah secara konstan mengganggu kalian, konstan ini maksudnya kayak secara terus menerus, menurut gue kalian perlu mempertimbangkan untuk resign. Kayak misalkan kalau kalian bingung seperti apa, misalnya setiap kalian bangun pagi, kalian mau berangkat kerja, pasti yang paling pertama terlintas di pikiran kalian adalah kayak, ya hari Senin lagi, gue harus kerja lagi, ya ketemu sama si A lagi, ketemu sama si B lagi, harus ngadepin tugas yang ini lagi, bosen banget, jenuh banget. Dan efeknya apa? Bisa jadi kalian bakalan nangis-nangis sendiri, kayak mencak-mencak, ngamuk-ngamuk sendiri, nggak tahu penyebabnya apa. Atau impactnya bisa ke orang lain, kayak tiba-tiba kalian jadi bad mood, marah ke orang nggak jelas, padahal mungkin orang itu juga nggak salah. Nah, kalau menurut gue, kenapa kalian harus banget perhatiin ini? Ingat, pekerjaan itu ada banyak, tapi nyawa kita tuh cuma satu. Pekerjaan itu bisa kita cari, tapi kewarasan jiwa itu yang harus kita jaga baik-baik, karena impactnya nggak cuma ke kita, tapi juga ke orang lain. Pertimbangan berikutnya adalah kalian harus memperhatikan bagaimana posisi karir kalian saat ini, gimana kondisi karir kalian saat ini. Apakah kalian itu adalah seorang fresh grad yang belum punya banyak skill, masih minim pengalaman, tapi dapat gaji yang cukup atau pas atau sesuai dengan pekerjaan kalian di perusahaan saat ini? Menurut gue sih pertahankan dulu aja, karena kita sama-sama tahu ya kalau misalkan sekarang ini tuh memang ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, tapi nggak banyak juga. Dan kalaupun ada, biasanya mereka justru mencari, mayoritas perusahaan mencari yang sudah berpengalaman atau punya skill yang mumpuni. Sebagai fresh grad, kalau gue di posisi fresh grad, gue akan tetap bertahan dulu aja di perusahaan ini sampai ada kejelasan soal pandemi atau soal perkembangan perekonomian dan hal-hal yang pokoknya bisa mempengaruhi posisi kita sebagai job seeker atau sebagai karyawan gitu. Nah, di sisi lain, kalau misalkan kalian juga merasa perusahaan udah bayar gue sesuai sih sama jam kerja gue, salary gue, dan benefit gue juga udah sesuai sama tanggung jawab yang gue emban, dan secara karir juga kalian sudah terbilang ada di posisi yang aman dan
udah tahu mau nge-build karirnya seperti apa di perusahaan ini, ya pasti dong kalian akan memilih untuk tetap stay di perusahaan itu. Tapi ada juga orang yang udah mapan, dia melihat ada kesempatan lain di luar, hati-hati loh. Bisa jadi ini adalah jebakan, tergiur dengan pekerjaan yang lebih baik, justru malah di PHP setelah mereka resign. Jadi agak tricky juga ya sebenarnya untuk memilih resign atau enggak dari sebuah perusahaan. Ditambah lagi kita juga nggak boleh maruk, karena kalau semuanya mau kita ambil ya pasti pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus aja sih. Jadi bisa dipertimbangkan matang-matang juga gimana kondisi karir gimana kondisi karir kalian saat ini di perusahaan tempat kalian bekerja. Nah, pertimbangan berikutnya ini nggak kalah penting dari beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan juga sebelumnya. Bahkan sebagian orang, bahkan mayoritas orang pasti beranggapan kalau ini adalah faktor yang paling penting harus gue perhatiin sebelum gue resign, yaitu adalah gimana kondisi finansial kalian saat ini. Ya nggak munafik ya, kita hidup juga pakai uang, bukan pakai daun. Jadi pasti segala sesuatunya untuk melanjutkan hidup ini harus kita bayar dengan uang. Tapi kalau kondisi finansial kita nggak aman, gimana mungkin kita bisa resign gitu loh. Nah, untuk tahu gimana finansial kalian ini ada di posisi yang aman atau tidak, berdasarkan artikel yang gue baca, kalian bisa melakukan yang namanya cost benefit ratio. Nah, ini penghitungan ini bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan keuntungan dan juga kerugian yang kalian alami kalau misalkan kalian memutuskan untuk benar-benar resign. Dalam hal ini adalah finansial ya, jadi bukan keadaan mental, psikis dan lain-lain, tapi keuangan kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga bingung kayak gimana cara ngehitungnya, gue pun sebenarnya nggak yakin apakah gue bisa resign atau enggak, apakah gue udah ada di posisi yang aman atau enggak. Mungkin kalian bisa jawab beberapa pertanyaan yang juga gue ajukan ke diri gue sendiri sebelum gue resign. Yang pertama, kalian harus set goals kalian. Kalau memang kalian masih mau kerja ya, kira-kira berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan untuk bisa dapetin pekerjaan yang baru? Atau kayak kalian udah tahu nih kayak maksimal banget 2 bulan lagi gue pasti udah bisa dapat kerja, atau kalau misalkan di bulan ketiga gue nggak dapat kerja yang gue inginkan, gue akan kerja apapun itu, gue nggak peduli gajinya berapa, yang penting bisa mencukupi kebutuhan gue sehari-hari, minimal makan dan transportasi gue tertutupi. Ya itu nggak masalah ya. Pertama itu yang harus kalian pertimbangkan. Terus kalau kalian memutuskan untuk mendirikan bisnis atau jadi entrepreneur, jadi pengusaha atau apapun itu namanya, kalian harus bisa mempertimbangkan juga kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan supaya bisnis kalian ini bisa menghasilkan profit gitu. Jadi jangan terlalu idealis juga, kayak namanya bisnis, balik modalnya nggak cepet, tapi kan kita juga harus realistis kalau ini kita butuh uang gitu. Jadi kalau mau berbisnis di saat-saat seperti ini yang nggak ada pegangan banget nih, orang yang nggak punya pegangan duit banget, saran gue adalah cari dulu bisnis yang bisa perputaran uangnya cepet atau profitnya bisa balik cepet, atau bahkan kalau bisa nggak bermodal tapi justru menghasilkan profit banyak dong pastinya. Bisnis-bisnis yang seperti itu, atau kalian juga bisa melihat kira-kira bisnis apa sih yang paling diminati pasar saat ini. Lihat keadaannya lagi pandemi, apa yang paling orang butuhin, multivitamin kah, makanan kah, yang pasti setiap hari kita butuhin adalah makanan kan. Nah ini bisa jadi bocoran juga kalau misalkan kalian mau berbisnis gitu. Terus yang ketiga adalah apakah dari kantor sebelumnya kalian tuh dapat pesangon atau enggak. Kalau dapat pesangon bagus dong, bisa jadi modal usaha, bisa jadi modal untuk bertahan hidup dulu nih at least 2-3 bulan sambil cari pekerjaan. Jadi itu udah bagus ya, udah ada pegangan dulu untuk melanjutkan hidup. Tapi kejadiannya kalau misalkan kalian tidak dapat pesangon, jadi cuma bisa bertahan hidup dari uang simpanan kalian, entah dari kapan tahu kalian nimbun rupiah itu ya. Caranya adalah kamu harus menghitung situasi keuangan yang kamu punya sekarang. Caranya, jumlah total aset kamu, baik itu investasi kamu maupun cash kamu, dibagi dengan average pengeluaran kamu sebulan. Jadi sebenarnya penghitungan ini bukan dari gue sih, tapi gue juga dapat bocoran dari Aden. Kalau kalian nggak tahu Aden itu siapa, kalian boleh nonton di video gue yang kedua. Aden itu adalah someone special yang memberitahu gue kira-kira kamu bisa bertahan hidup berapa lama lagi sih dengan uang yang kamu punya, dengan uang simpanan yang kamu punya. Jadi pertama cari tahu dulu nih, sebulan kalian tuh ngabisin uang itu di kisaran berapa, misalkan 7 juta atau 8 juta. Nah kalau udah, hitung semua total aset yang kamu punya, baik itu investasi maupun cash. Habis itu
total aset kalian dibagi dengan total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran kalian sebulannya, rata-ratanya aja lah gitu. Jadi nanti hasilnya setelah kalian hitung, kalian bisa mengestimasikan kira-kira bisa bertahan berapa lama dengan uang yang kalian punya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian masih mau bertahan juga dengan pekerjaan atau dengan perusahaan kalian yang sekarang, tapi kalian ngerasa kayak ini tuh tetap nggak cukup gajinya, gue harus cari tambahan lain. Ya, kalian harus mencari tambahan lain. Jangan cuma ngeluh aja. Jadi menurut gue, di samping kalian jadi pegawai tetap di sebuah perusahaan, karena kalian juga mungkin tipikalnya nggak berani ngambil resiko, nggak berani keluar begitu aja tanpa ada pegangan uang dan tanpa ada jaminan diterima di perusahaan lain. Mending kalian stay, tapi kalian juga jalanin pekerjaan sampingan yang kira-kira bisa menghasilkan. Mulai rintis bisnis kecil-kecilan atau usaha kecil-kecilan, bisnis online kecil, seenggaknya kalian bisa dapat penghasilan tambahan di samping gaji kalian per bulannya. Seperti itu, meskipun mungkin penghasilan ini tidak sebesar penghasilan tetap kalian di perusahaan tersebut, tapi pasti bisa membantu. Pertimbangan berikutnya adalah ketika mimpi dan passion kalian tidak terpenuhi di perusahaan sebelumnya. Beberapa orang kan menganggap kalau self-esteem itu atau sebuah pengakuan, pembuktian diri itu adalah hal yang penting. Tapi banyak banget juga orang yang tidak mendapatkan self-esteem itu ketika dia berada di sebuah perusahaan. Nah, kalau buat kalian self-esteem ini penting banget, maka mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk resign dari perusahaan kalian kalau hal itu tidak kalian dapatkan ya di perusahaan sebelumnya. Tapi saya juga tidak menyarankan kalian, gue juga nggak menyarankan kalian semua untuk resign tanpa perencanaan yang matang, atau kayak sekedar passion di bidang A, di bidang B, tapi nggak ada perencanaannya, nggak ada perhitungannya kira-kira berapa persen ini, kira-kira berapa persen kalian bisa mencapai passion kalian dalam waktu dekat. Jadi semuanya tentu harus punya pertimbangan dan perencanaan yang matang gitu. Dan ingat, berhenti bukan berarti kalian berkhianat. Berhenti juga tidak selalu menggambarkan bahwa kalian gagal di suatu perusahaan. Jadi jangan pernah beranggapan kalau resign itu adalah sebuah bentuk kegagalan, karena kita semua bisa menang di segala hal yang kita lakukan, apalagi kalau kita lakukan dengan passion. Lalu kalau kalian sudah memutuskan untuk resign dan resignation letter kalian udah di approve, pastikan kalian melakukan sisa-sisa pekerjaan kalian dengan baik, hand over dulu kerjaannya. Setelah semuanya sudah selesai, barulah kalian akan hengkang atau cabut dari perusahaan itu, karena pastinya perusahaan juga akan menghargai Anda, perusahaan juga akan menghargai kamu diterima dengan baik, maka kamu juga akan meninggalkan perusahaan dengan cara yang baik pula. Jadi kelarin dulu semua kewajiban kamu termasuk handover, baru deh kalian pasti bakalan lega banget ketika udah meninggalkan perusahaan itu, karena gak ada beban lagi yang tersisa. Dan ingat, karena dunia ini sempit, jadi ada kemungkinan kalian akan bekerja sama lagi dengan orang-orang yang dulunya kalian gak suka atau kalian kenal di perusahaan tersebut. Kalian mungkin bukan gak suka ya, mungkin kalian tahu karakter dia ini gak fit sama cara kerja kalian, atau culture kalian tuh gak cocok dengan culture kerja dia. Tapi ya ingat, kedepannya gak ada yang tahu, bisa jadi kalian bekerja sama lagi dengan orang yang sama. Jadi melakukan yang terbaik di sisa waktu Anda dan tetap jaga hubungan baik kalian dengan orang-orang yang pernah bekerja dengan kalian di perusahaan yang lama. Oke, sekali lagi ini adalah pure opini gue sendiri, statement gue sendiri, dan based on my true story. Jadi apa yang gue share di sini merupakan pengalaman gue sebagai seorang job seeker dan sebagai orang yang resign di saat pandemi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian yang sedang galau atau orang yang selalu bilang apakah gue harus resign dari perusahaan ini atau enggak. Mungkin video ini bisa membantu kalian menjawab semua rasa ingin tahu kalian dan membantu kalian untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi, apakah kamu udah tahu ini adalah waktu yang tepat untuk resign atau tidak untuk kamu? Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Gue Alisa pamit, sampai ketemu di Anak Kosan Punya Cerita berikutnya. Bye!